Oke, kita lanjutkan lagi. An-nafsu katifli intuh milhu syabala hubbir rodoi wa intaftinhu yanfatin. Hawa nafsu itu seperti anak kecil. Jika kau biarkan menyusu sampai dewasa, dia akan tetap menyusu. Tapi jika engkau memisahkannya, dia akan berhenti. Jadi anak kecil kalau kalau dalam bahasa Jawa itu disapih kalau nggak salah ya. Betul atau salah ya Bunda? Iya, betul. Ya, kalau nggak salah sih bahasa ibu saya disapih itu. Apa ya? Intinya diusahakan untuk tidak menyusu lagi. Tapi kalau dibiarkan aja, dia tetap akan tetap menyusu. Begitu juga hawa nafsu kita nih. Kalau kita emang nggak dipaksa untuk lepas, contoh kita megang HP. Saya pribadi masih muda ya Bunda. Kalau emang nggak dipaksa untuk lepas HP nggak bisa. Saya memaksa diri nggak install Instagram, nggak install TikTok, karena memang kalau megang Instagram biasanya lama. Saya udah lama lepas dari Instagram dan TikTok. Karena memang kalau udah megang pasti lama, susah tuh lepasnya tuh. Ya, seperti halnya anak kecil tadi. Selanjutnya, ini lanjutan dari yang tadi. An-nafsu katifli intuh milhu syabba'ala hubbir rodoi wa intaftinhu yanfatim. Ini yanfatimu. Kam hasanat ladatan lil mar'i qatilatan min haitsu la yadri anna summa fiddasan. Nih, berapa banyak ini artinya, berapa sering nafsu yang menjadikan suatu kenikmatan namun mematikan. Terlihat baik sampai-sampai orang tidak tahu bahwasanya ada racun di dalam lemak. Maksudnya apa? Berapa banyak yang membuat kita itu enak, nyaman, tapi itu sangat berbahaya bagi kita. Contoh kita makan terus. Kalau kita makan terus, apa penyakitnya kalau kebanyakan makan? Sakit perut, ada lagi. Obesitas. Dan obesitas di Indonesia udah mulai banyak. Karena makanannya nggak sehat, kemudian makan terus. Ya, nggak diatur pola makannya. Nah, sedangkan dalam lemak itu ada penyakitnya. Ya. Ini karena dia menuruti apa? Enak-enak itu. Kira-kira kalau kita makan enak, kalau makan yang enak-enak, dimakan terus nggak? Dimakan. Ya. Nah, beda halnya yang gambar di samping ini. Kira-kira apa ini? Apa intisarinya dari sini nih? Apa ini? Kebanyakan banyak mobil katanya Bun. Betul ya? Betul. Kira-kira apa nih Bunda? Ada yang tahu? Ini gambar mobil ini. Aduh. Banyak. Apa ini Adam? Kira-kira ini Adam? Mobilnya. Jatuh. Mobilnya jatuh, ini belum jatuh. Pengen jatuh. Ya, pingin jatuh. Banyak mobil. Kira-kira Bunda Nur Hasanah gimana? Maaf Bunda, namanya sama kayak istri saya. Kira-kira apa nih Bunda? Dari Banyakan makan ya. Terlalu banyak muatan ya. Nah, jadi tergelincir. Kalau yang sini nih terlalu mengikuti nafsu, banyak makan, kemudian akhirnya dia makan, akhirnya karena kelezatannya dia jadi gemuk dan akhirnya obesitas. Sedangkan di samping sini bukan karena lezatnya, karena beban hidupnya yang mungkin banyak ya. Ini menyelamatkan mobil ini, Bu. Ya. Karena beban hidup, bisa jadi kan beban dari foto ini. Karena beban yang banyak itu terselamatkan dari jatuh ke jurang. Soalnya yang sini, cara kenikmatan dinikmatin, ternyata bikin sakit. Yang sini, karena ini keberatan. Kayaknya beban hidup kita ini kok berat banget, masalahnya banyak. Ternyata karena banyaknya masalahnya itu, banyaknya masalah yang dihadapi. Bayangin nih mobilnya ada berapa nih. Kalau mobil ini mau ngeluh, bilang bicara, ini bakal ngeluh dia. Berat banget nih hidup nih.
berat banget dihadapinya ini hidup. Tapi ternyata dari bebannya hidupnya itu dia terselamatkan nih supir nih, nggak jadi meninggal nih. Kira-kira kalau jatuh ketimpa mobil ini bisa-bisa meninggal ini ya. Ya karena bebannya hidup dia terselamatkan. Ini karena mudahnya hidup jadi obesitas, sakit ya. Ini min haitsu lam yadri anna summa fi dasam, sampai orang tidak tahu bahwasanya ada racun dalam lemak. Selanjutnya mahfuzat yang sebelumnya apa tadi, Bun? Ada yang hafal? Hafal mah belum, cuma baca aja. Oke, yang tadi al waktu asmanu minadz zahabi. Apa Bunda? Al-waktu asmanu minadz zahabi. Nazahabi. Al waktu asmanu minadz zahabi. Udah hafal belum? Coba. Al-waktu asmanu minadz zahabi. Anda? Al-waktu asmanu minadz zahabi. Oke, al waktu asmanu minadz zahabi. Oke, selanjutnya. Ini apa nih slide-nya? Set. Ya, di sini ada sering nih kalau Bunda kan putranya udah ada di Gontor nih. Ada mahfuzat. Wala takufilan. Aduh, merdu sekali tuh. Siapa tuh? Siapa ya? Lupa nyala. Nih, ijhad wala taksal. Gimana lagunya ini? Ishad Wala takunggofilan. ukuban. Ya. Iman Ya, ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqbah liman yatakasal. Apa? Ijhad artinya bersungguh Bersungguh-sungguh. wala taksal. Apa nih? Jangan malas. Asal. Jangan bermalas-malasan. Nah, bermalas-malasan wala taku ghafilan. Ini nggak ada kakaknya ya. Apa? Dan jangan ghafil. Ghafil itu apa? Lalai. 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 Fanadamatul uqbah liman yatakasal. Apa artinya? Ada yang tahu fanadamatul uqbah? Penyesalan ya. Ya, penyesalan. Nadamah. Uqbah liman yatakasal. Datangnya itu kepada yang yatakasal. Yatakasal itu artinya bagi yang bermalas-malasan. Nih artinya bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan dan jangan pula lengah, gofil. Karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malasan. Kalau quotes-nya di Gontor itu malas tertindas, lambat tertinggal, berhenti mati. Kalau malas itu tertindas, lambat tertinggal, berhenti mati. Saya ngerasain banget 2016 itu awal alumni itu YouTube itu awal-awal booming banget di Indonesia. Kesini YouTube itu saya rasa udah nggak se-booming dulu karena udah ada aplikasi TikTok yang lebih viral banget. Orang-orang berbisnis udah lewat TikTok karena memang cepet banget ya Bun ya, perputarannya dari YouTube, Instagram, kemudian TikTok, sekarang ada metaverse Bun. Bayangin, tanah dijual Bun di online. Ada yang tahu Bunda? Jadi ada di metaverse itu kita bisa jual beli virtual, jual sepatu virtual, jual tanah virtual, bisa bangun masjid virtual. Secepat itu perubahannya. Maka dalam mahfuzat ini dikatakan ijhad, bersungguh-sungguhlah, wala taksal, wala taku ghafilan, fanadamatul uqba liman yatakasal. Dan penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malasan. Kita sendiri sebagai umat manusia pastinya diuji dalam Al-Qur'an, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wal anfusi wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiri sabirin.
terutama orang Islam ya, harus paham banget bahwasanya kita diuji dengan apa? Ketakutan apa? Minal ju'i, dari kelaparan, wa nafsi minal amwali wal anfus, dari kekurangan harta. Fabasyiris sobirin ya. Dan berilah kabar untuk pada orang-orang yang sabar. Oke, selanjutnya ya. Nah, di sini nih ada fakir qabla an ta'zima. Boleh bareng-bareng Bunda? Dan di sini juga 1, 2, 3. Fakir qabla an ta'zima. 1, 2, 3. Fakir qabla an ta'zima. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Fakir qabla an ta'zima. Ada yang tahu artinya, Bunda? Fakir. Pikir. Fikir. Qabla Sebelum an ta'zima. Berazam atau berkemauan atau melakukan. Ya, berpikirlah dahulu sebelum Bertindak. atau merencanakan apa akibatnya, apa baiknya, apa bagusnya, apa efeknya. Makanya dalam mahfuzat dikatakan fakir qabla an ta'zima. Ya. Oke, boleh sekali lagi 1, 2, 3. Fakir qabla an ta'zima. Oke, terakhir 1, 2, 3. Fakir qabla an ta'zima. Oke, selanjutnya ya Bunda. Oke. Man arafa bu'das safari ista'adda. Ini mahfuzat berikutnya ya. Man arafa bu'das safari ista'adda. Boleh bareng-bareng 1, 2, 3. Man arafa bu'das safari ista'adda. Man artinya apa? Man. barang siapa? Barang siapa? Man ya. Arafa. Yang tahu, Arafa ya'rifu. mengetahui Yang mengetahui. Bu'da. jauhnya Safari. perjalanan. Ista'adda. Bersiap-siaplah. Oke, barang siapa? Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, bersiap-siaplah. Bersiap-siap, iya. Lah ya. Aduh. Oke, kita hafalkan bareng-bareng ya. Man arafa. Man arafa bu'das safari ista'adda. 1, 2, 3. Arafa bu'das safari ista'adda. Jadi udah ada nih kosakatanya dalam bahasa Arab ya. Man itu artinya barang siapa atau siapa. Arafa itu tahu atau mengetahui. Bu'da itu ba'idun artinya jauh. Safar itu perjalanan. Ista'adda bersiap siap. Oke. Nih, selanjutnya ada juga nih. Idza shadaqal azmu wa dohas sabilu. Idza shadaqal azmu wa dohas sabil. Kira-kira apa ini? Gambarnya tentang apa ini? Ada yang tahu? Tetesan air di batu. Oh, tetesan air dalam batu nih. Nih, mungkin pernah saya sampaikan ya, Imam Syafi'i itu pernah melapor pada gurunya, sakautu ila waqi isu ahifdi, bahwasanya Imam Syafi'i melapor sama gurunya bahwasanya beliau itu susah ngafal, su ahifdi,
Farsyadani ila tarkil ma'asi. Dan gurunya ngasih nasihat untuk meninggalkan maksiat. Fa akhbarani bi anna ilma nurun, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan bisa turun kepada orang-orang maksiat. Ya, cahayanya nggak bisa turun. Nah, di sini ini ada batu nih, batu yang apa? Yang udah berlubang. Ini awalnya ini ada tetesan dikit-dikit, yang sini mungkin laut ya sana ya. Karena kena ombak dikit-dikit akhirnya lubang nih, lubang. Seandainya ini ada pelindungnya atau maksiat tadi, ini nggak bakal bisa ke lubang, nggak bakal kena tetes juga ini yang di sini nih. Umpamanya di sini ada apa namanya air ya jatuh, ini nggak bakal bisa kalau ada tutupnya. Begitu juga tentang kita, kalau kita banyak maksiatnya, ada maksiatnya anak-anak apa? Gangguin teman, kemudian jahil, kemudian gangguin teman, apalagi usil, itu maksiatnya anak-anak. Mungkin kalau maksiatnya orang dewasa banyak, ada kalau jual beli, ada yang apa namanya ngurangin timbangan, ada yang beul fasik, ataupun apa fake order. Kalau sekarang itu yang online tuh istilahnya fake order. Nah, itu mengurangi keberkahan. Di sini ada mahfuzatnya, idza shadaqal azmu wa dohas sabilu. Ya. Boleh bareng-bareng ya. 1 2 3. Idza shadaqal azmu wa dohas sabilu. Nih, jika benar-benar ada kemauannya ya nih, niscaya terbukalah jalannya. Kalau memang kita apa namanya benar-benar ada kemauan, pasti ada jalannya. Kalau kata Tokopedia, karena saya jualan di Tokopedia, itu mulai aja dulu. Nah, ada nih kita mau mulai ini tapi ragu, belajar public speaking ragu, mau mulai ini ragu. Tapi kalau kata Tokopedia, mulai aja dulu, mulai ya. Kalau benar-benar memang apa namanya benar-benar ada kemauan, tinggal mulai, pasti ada jalannya. Ya, boleh dihafalin bareng-bareng. Terakhir 1 2 3. Idza shadaqal azmu wa dohas sabil. Seperti halnya yang mahfuzat yang pertama. Masih ada yang masih ingat Bunda? Allah tuh Yang sebelumnya pertemuan pertama. Ada yang ingat? Pertemuan pertama. Mansaro ala darbi Mansaro ala darbi wasala. Oke, selanjutnya ya. Oke. Tadi kan tentang kemauan ya. Di sini ada nih tentang pekerjaan. Tangdimul amali yuwaffiru nisfal waqti. Boleh Bunda tangdimul amali 1 2 3. Tanzimul amali Yuwaffiru nisfal Waktu. Yuwaffiru Tanzimul amali 1 2 3. Tanzimul amali Yuwaffiru yuwaffiru nisfal waqti. Nisfal waqti. Oke, ulangin ya. Tanzimul amali Tanzimul amali yuwaffiru yuwaffiru nisfal waqti. nisfal waqti. Pengaturan manajemen, pengaturan pekerjaan itu memperbanyak separuh waktu. Maksudnya apa? Kalau kita udah mengatur lebih dahulu, itu udah separuh dari pekerjaan kita itu udah selesai. Ya. Kalau di Primago biasanya sering sebelum kumpul harus udah disiapin slide-nya, apa namanya yang mau dibicarakan. Jadi ketika kita kumpul itu udah tinggal bahas saja, bukan mikirin dari awal. Karena memang
di dalam mahfuzat juga dikatakan tanzimul amali yuwaffiru nisfal waqti. Jadi enggak waktu ketemu baru mikirin dari awal, tapi udah ada topik-topik yang mau dibahas, terus tugas-tugas yang mau disampaikan. Mungkin lagi pengajian nih Bunda, mau ngadain pengajian, caranya gimana, kemudian apa acaranya, itu udah bisa udah disiapkan, sehingga waktu mau kumpul bisa tuh disampaikan. Nah, nanti tuh udah nggak dari awal, bagaimana kalau gini, bagaimana kalau gini. Jadi mengatur waktu ini, manajemen ini udah mempermudah atau udah separuh dari pekerjaan. Kalau di Gontor ada namanya PUATS, ada planning, P planning, O organizing, A actualing, C controlling, dan C evaluasi, atau yang terakhir evaluasi. Ada 5 nih. Kalau 5 ini dikerjakan, insya Allah suatu acara atau agenda berjalan dengan lancar. Terus selanjutnya Bunda, ini ada man yazra yahsud. Kalau Bunda Nur Hasanah, kalau Bunda nanam padi, tumbuhnya apa Bun? Kira-kira Bun? Padi. Tumbuhnya kan? Padi tumbuh padi. Tumbuhnya padi. Kalau nanam rumput, kira-kira tumbuhnya padi apa enggak? Rumput lah Ustaz. Ya, kalau rumput pasti rumput. Tapi kalau padi, biasanya masih ada rumputnya Bun. Ada tumbuh rumput. Tapi intinya, apa yang kita tanam, pasti itu yang kita dapatkan ya Bun ya. Kalau kita nanam mangga, kira-kira kita bisa memetik mangga ya Bun ya. Kalau kita nanam rambutan, kita dapat dapat rambutan juga. Nah, di dalam mahfuzat ini dikatakan nih, man yazra yahsud. Artinya ini. Barang siapa yang menanam pasti akan memetik. Ya, kalau kita menanam kebaikan, pasti kita dibahas kebaikan. Ya, bisa jadi yang kita ngasih kebaikan ke A, belum tentu yang membalas kebaikan A, tapi bisa jadi C ataupun D dan sebaliknya. Boleh kita baca bareng-bareng ya. Man yazra yahsud. 1 2 3. Man yazra yahsud. Man yazra yahsud. Yahsud. Man yazra yahsud. Man yazra Yahsud. Yahsud. Man yazra yahsud. Man yazra yahsud. Man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam pasti akan memetik. Ya, atau dapat hasil dari apa yang ditanam. Kalau nanamnya jelek, pasti dapatnya jelek. Kalau nanamnya baik, pasti dapatnya baik. Oke, selanjutnya. Nih. Al-aqlus salimu fil jismis salimi. Al-aqlus salimu fil jismis salimi. Ini biasanya sering digunakan untuk istilah-istilah olimpiade dalam olahraga Bunda. Al-aqlus salimu fil jismis salimi. Boleh bareng-bareng 1 2 3. Al-aqlus salimu Salimi. Al-aql itu artinya akal. Salimu sehat ya. Fi jismi. Fi Tubuh. ya, jismun itu artinya tubuh. Salimi artinya sehat. Sehat. Islam atau selamat ya kalau Islam. Oke, boleh bareng-bareng ya. Al-aqlus salimu
Al-aqlu salim. Fi jismis salimi. Fil jismis salim. Al-aqlu salimu fi jismis salimi. Al-aqlu salim. Fil jismis salim. Karena akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat. Kita harus menjaga akal kita. Kalau dalam surat Yasin ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ada yang hafal Bunda? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, hari di mana? Al-waktu yauma nakhtimu ala afwahim, di mana hari itu mulut ditutup. Wa tukallimuna aydihim, tangan itu akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kakinya akan bersyahadat atau bersaksi kemana dia melangkah. Bima kanu yaksibun, tentang apa yang telah ia lakukan. Ya, itu bisa kita filter ketika apa? Dalam otak kita. Nah, otak kita ini dipengaruhi apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Ya, kita melihat yang baik, maka otak kita, hati kita jadi baik. Kalau kita mendengar yang buruk, maka ini akan ngefek ke sini dan ngefek ke hati juga. Ya, makanya kita harus jaga panca indera kita, akal kita, supaya kita menerima hal-hal yang positif. Ya. Bahkan ada yang kisah kalau dengar gibah mending lari, ada yang bilang gitu. Ada kisah seperti itu. Daripada dengerin orang gibah, lebih baik agak minggir dikit. Karena apa? Itu akan berpengaruh pada pikiran. Ya. Dan berpengaruh ke hati. Kenapa kuping ada dua atau telinga ada dua dan mulut ada satu? Karena kita lebih baik banyak mendengar daripada berbicara, dan mendengarnya harusnya yang baik-baik. Ya. Karena kalau ini yang udah ngomong, waduh, ini nggak ada habisnya. Mau di kelas, mau di pasar, mau di sosial media, ini omongan ini akan berpengaruh. Kalau dalam mahfuzat mungkin ada ya di slide, tapi belum. Nah, ini ada nih. Salamatul insani fi hifdil lisan. Ya, keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya. Karena omongan ini bisa itu Amerika perang sama Rusia. Karena sekedar omongan aja. Rusia bisa perang sama Ukraina ya, yang lagi ini banget ya. Karena lisan itu sangat berbahaya. Dia dapat menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh apa? Ada yang tahu? Al-kalamu yanfudu ma la yanfudu al-ibaru. Apa? Ada yang tahu? Apa? Al-kalamu yanfudu ma la yanfudu al-ibaru. Perkataan itu bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum, betul. Ya, jarum itu bisa menembus pakaian, tapi kalam ini bisa lebih menembus daripada pakaian itu sendiri. Ya, maka kita jaga lisan kita dengarkan hal-hal yang positif. Ketika kita mendengar yang positif, kemudian melihat yang positif, maka hati ini akan positif juga. Hati bahasa Arabnya apa, Bunda? Ada yang tahu hati bahasa Arabnya apa? Qalbun. Nah, bahasa Sudur. Artinya apa kalau dalam itu? Ada yang tahu? Qallaba yuqallibu, artinya apa? Balik. Nah, berbolak-balik, ya. Berbalik, bisa berbolak-balik. Bisa jadi kita benci nih hari ini, besok jadi senang. Bisa jadi hari ini kita sayang, kita respect sama orang, besok bisa berubah. Karena itu hati, dan hati itu dipengaruhi oleh pandangan, pendengaran. Kata orang ini kayak gini nih.
Karena dia mendengar, akhirnya iya juga ya, dibenarkan oleh hati. Makanya dijaga panca indera kita, terkhusus apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan kita rasakan. Itu. Kita ulangi lagi, al-aqlus salimu fi jismis salimi. Oke, wahid isnani salasa. Al-aqlus Al-Aqlus Salim. al-aqlus salimu fi jismis salimi. Al-Aqlus Salim. Jismis Salim. Fil jismis salim. Oke. Kita ulang ya Bunda sebelum kita tutup pada malam hari ini. Ada yang udah hafal? Yang pertama tadi apa? Waktu Asmanu minad dahab. Oke, kita buka ya. Ini yang pertama. Oke, al-waktu asmanu minadz zahabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Ada yang lebih berharga, kata guru saya selalu, kalau nunjuk saya selalu bilang gini, ada yang berharga daripada kemampuan, yaitu adalah kesempatan. Kita disuruh maju, anak-anak nih disuruh maju, udah mau aja, karena itu kesempatan. Ya, kita dikasih kesempatan untuk hidup, kita gunakan dengan baik-baik. Kalau orang meninggal aja, minta minta untuk dibalikan ke dunia ini, mau bersedekah, karena pingin kesempatan untuk bersedekah itu ya. Maka berharga sekali ya waktu ini. Kita nggak bisa mengulang 1 detik yang tadi, karena memang waktu itu sangat berharga. Kemudian yang tadi, an-nafsu katifli, anak itu seperti hawa nafsu itu seperti anak kecil. Ya, kalau dia biarin aja, udah nangis. Kalau nggak diturutin nangis terus. Tapi dibiarin aja, nanti akan terbiasa juga. Ya. Kira-kira Radit pertama kesini nangis nggak? Nangis. Ya. Kalau seandainya ditahan nih, orang tuanya kasihan atau apa, kira-kira kamu semandiri sekarang nggak? Ya enggak lah, karena orang tua kamu, dilepas dulu, jadinya berani. Ya. Jadi harus dilawan. Baca Quran harus dilawan biar lebih semangat lagi. Pagi baca Quran harus dilawan lagi. Karena itu ada nafsu di sana. Sekarang nafsu itu netral. Atau baik atau buruk, kita yang menentukan, kita yang memaksa. Ya. Selanjutnya, kam hasanat ladzatan lil mari tilatan min haitsu la yadri anna sunnati fidasan. Bisa jadi yang enak-enak ini bikin kita sakit, sedangkan yang berat-berat ini, beban hidup kita bisa bikin kita bisa bikin selamat. Ini jurang Adam. Karena ini ada bebannya berat, jadi dia nggak jadi jatuh. Ya. Jadi kalau kita ada masalah, nikmatin aja, berdoa sama Allah supaya diberikan solusi yang terbaik. Bisa jadi beban kesusahan atau kesulitan yang kita hadapin itu adalah penyelamat buat kita, ya. Kamu nih kangen sama orang tua, beban nggak itu? Masalah nggak itu? Masalah. Tapi kalau kamu hadapin, insya Allah menyelamatkan kamu. Kamu nggak banyak mainnya, kamu nggak banyak bercandanya, nggak banyak lehe-lehe, karena kamu nahan apa? Beban apa? Beban kangen, beban main di rumah. Ya, selanjutnya ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqbah liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan, wala taku ghafilan, dan jangan pula lengah. Fanadamatul uqbah liman yatakasal. Karena penyesalan itu di akhir. Kalau di awal apa Bunda? Pendaftaran, betul sekali. Kalau di awal itu namanya pendaftaran. Kalau di akhir namanya penyesalan. Jadi jangan menyesal. Ya, harus dari sekarang. Oke, selanjutnya fakir qoblah antazima. Sebelum melakukan sesuatu harus dipikirkan dulu akibatnya apa nih? Kalau saya ganggu teman, saya usil ini apa?
akibatnya pasti diganggu balik. Selanjutnya nih, man arafa bu'da safari ista'adda. Ya, barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka bersiap-siaplah. Siap. Ya. Saya ini udah 26 tahun ini. Ya. Udah separuh dari 50 tahun ya. Udah mendekati separuh dari hidupnya Nabi Muhammad. Insya Allah kita menyiapkan diri nih untuk ke akhirat. Ada 3 nih Bung, bekal yang amal jariah yang tidak akan terputus. Yang pertama apa? Sedekah jariah. Yang kedua ilmu Yang bermanfaat. Yang ketiga anak soleh yang itu hadis apa? Pertamanya? Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu. Jika orang itu meninggal, in qata'a, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, bikin jalan, wakaf ini, wakaf itu. Di Primago ada wakaf nih Bun, buat tanah. Silahkan Bunda yang ada rezekinya boleh tuh ikut Primago peduli untuk wakafnya. Kalau memang rezekinya belum ada, bisa nih dengan doa, bisa dengan share kegiatan atau donasi-donasi yang dilakukan Primago. Kemudian sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Ya semoga karena saya pernah belajar mahfuzat ini, ditugasin untuk ngisi mata mahfuzat, semoga ilmu saya bermanfaat ya Bunda ya. Amin. Kemudian anak soleh yang mendoakan orang tua. Ini Bunda udah punya investasi anak yang udah mondok di Gontor, semoga menjadi anak soleh. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal. Jujur ya Bunda, saya itu dari kampung banget, dari Padang, kampung banget. Itu dari Padang, Bandara Internasional Minangkabau itu ke rumah saya itu setengah hari, 6 jam. Saking habit saya itu kampung banget, maksudnya pingin main terus. Itu saya hampir setiap tahun, setiap pulang ke rumah itu nggak mau balik ke pondok karena memang teman-teman saya ngajak main atau apa. Tapi ayah saya itu emang keras banget ya, dipukul lah, di inilah. Ayah saya keras banget. Sampai hampir setiap tahun saya nggak pingin, pokoknya nggak mau balik ke pondok lah karena bapak saya keras. Tapi alhamdulillah karena ayah saya keras itu, habis saya alumni itu saya benar-benar peluk bapak saya. Bapak saya tukang petani lah bapak saya. Bapak saya petani tapi bisa nyekolahin saya ke Gontor, ngeluarin biaya ini. Karena emang bapak saya, kata-kata bapak saya gini cuman, Bapak nggak mau kamu jadi tukang karet. Bapak nggak mau kamu jadi tukang cangkul. Cuman itu aja sih bapak saya. Maka dari itu benar-benar bangga lah sama orang tua. Semoga putra-putri ayah dan bunda bisa membanggakan orang tua juga. Amin ya Allah. Selanjutnya, nih ya, idza sadaqal azmu wa dhakhas sabil. Kalau benar-benar kita ada kemauan, pasti ada jalan. Kalau kata Tokopedia, nggak mulai-mulai nih, mulai aja dulu gitu. Karena kalau udah mulai, pasti ada gimana ya, gitu. Ada penyelesaian. Al-amalu bi khawatimih. Pekerjaan itu dengan penyelesaiannya. Kalau banyak ini itu terlalu spesifik, nggak jalan-jalan. Selanjutnya tangdhimul amali yuwaffiru nisfal waqti. Artinya pengaturan atau manajemen pekerjaan itu udah separuh dari menghemat waktu ya Bunda ya. Selanjutnya man yazra yahsud. Apa tadi artinya? Ada yang tahu Bunda? Barang siapa menanam, Siapa yang menanam, menuai. Maka akan memetik. Oke, selanjutnya al-aqlus salimu fi jismis salim. Akal yang sehat terletak pada badan yang sehat.
Ya, karena orang sakit itu biasanya karena apa, Bunda? Orang sakit itu karena apa, Bunda? Banyak pikiran. Banyak pikiran. Kemarin saya sakit biasa, sakit flu dan batuk-batuk. Habis itu saya swab, akhirnya COVID. Habis COVID kok lemes badan saya. Ternyata itu terlalu mikirin saya. Nggak pernah COVID, akhirnya kepikiran COVID juga. Tambah ngedrop, tambah sakit seminggu lagi. Hasilnya cuma sakit biasa karena ngetes COVID, akhirnya kepikiran, aduh gimana. Itu karena akal. Dan yang terakhir, terima kasih Ayah dan Bunda telah bergabung pada malam hari ini. Nah, tatim bilhamdalah Bunda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Ayah dan Bunda untuk malam hari ini. Sebelum saya tutup, ini ada info dari Primago tentang ini Bunda. Ada perlombaan dari Primago nih. Ada Imla competition. Ini Imla competition untuk kelas 4 SD sampai dengan kelas 9 SMP. Belum pernah belajar di pondok. Ini Imla ini tulis Arab ya Bunda ya, dikte Arab ya Bunda. Ini dilaksanakan pada bulan depan ini 4 Maret 2022. Ini boleh diikutin, boleh disarankan Bunda ke saudara, teman ataupun sekolah-sekolah yang mungkin punya linknya Bunda. Boleh disebarkan ini. Ini terbuka untuk umum. Alhamdulillah kemarin kita disponsori juga sama Wali Kota Depok Bunda. Jadi untuk pialanya jadi nanti merebutkan piala Wali Kota Depok. Bunda bisa minta tolong, saya minta tolong untuk bisa di-sharekan. Kemudian ini ada program Imla. Ini ada workshop Imla-nya juga sebelum latihan untuk Imla ya Bunda ya. Walaupun tahun ini memang untuk ke Gontor itu sedikit karena memang terbentur oleh ijazah, tapi tetap kita adakan untuk workshop Imla-nya dan akhirnya nanti di lomba yang tadi, yang lomba Imla competition tadi. Ini Bunda. Ini berhadiah emas juga, sponsor dari Mas Bini dan MR Gold. Nanti mungkin bisa ke admin ya Bunda ya. Mungkin cukup sekian Bunda untuk malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Saya Afif Iqbal, mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada tutur kata yang kurang berkenan untuk malam hari ini. Syukron Ayah dan Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustazah. Terima kasih Bunda. Terima kasih banyak ya. atas ilmunya, Masya Allah. Dan Ustazah. jam Ustaz ya? Apa? 10 mahfuzat Ustaz. 10 mahfuzat ya? Terima kasih banyak. Masih ada sih tadi. Masya Buat Allah besok. banget Ustaz. Ilmunya banyak sekali yang kita dapat, walaupun hujan-hujan, dingin-dingin, tapi bunda sama ayah ya sekalian itu masih tetap semangat buat mengikuti acara kita. Terima kasih Ustaz, terima kasih bunda. Sama-sama, terima kasih. Izin nih Ustaz, syukran. Bun, silakan Bun. Assalamualaikum. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin live Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.